Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza. NIM saya 2011-138. Saya berasal dari kelas PAI 6E. Di sini saya akan mempresentasikan diri saya dalam bentuk video menjawab UAS pada mata kuliah Pengembangan Al-Quran dan Hadis, dosen pengampu Ibu Syarifah Daeng. Soal pertama, di sini menjelaskan sejarah proses pewahyuan Al-Quran, di mana menurut Syekh Muhammad Ali Sabuni menjelaskan bahwa Al-Quran itu diwahyukan dalam dua tahap. Pertama, Al-Quran itu diwahyukan sekaligus dari Lahful Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Pewahyuan Al-Quran terhadap pertama ini diperoleh dari pengertian beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dalam surah Al-Qadar ayat ke-1 dan surah Ad-Dukhan ayat ketiga, di mana dengan artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, pada Quran surah Al-Qadar ayat 1, serta ayat yang kedua Al-Dukhan ayat 3 itu sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan, di mana dari ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa pada tahap pertama Al-Quran itu diwahyukan pada malam kemuliaan atau disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan selanjutnya Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW di bumi secara bertahap, secara kurun waktu sekitar 23 tahun nih, seperti itu. Ini didasarkan pada petunjuk yang diperoleh baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan ini antara lain yaitu surah Al-Isra ayat ke-106 dan surah Al-Furqan ayat ke-32, di mana artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian dari demikian. Dan berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengan adanya dan kami bacanya secara teratur dan benar. Nah, selanjutnya dari pertanyaan ini, menurut salah satu riwayat, kedua ayat di atas diwahyukan sebagai jawaban terhadap orang kafir, baik dari kalangan Yahudi maupun kalangan orang musyrik yang mencela Nabi Muhammad SAW. Mereka mengajukan tuntunan kepada beliau agar Al-Quran itu diwahyukan sekaligus. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kitab-kitab Samawi sebelum Al-Quran diwahyukan sekaligus. Fakta ini dibenarkan mayoritas ulama, kalau tidak dikatakan telah terjadi kesepakatan ijma. Selanjutnya, ulama kalam atau teolog meyakini proses pewahyuan Al-Quran menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama, Al-Quran diletakkan di Lafuz Mahfuz. Kedua, Al-Quran diturunkan dari Lafuz Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama. Yang ketiga, Al-Quran itu turun dari Baitul Izzah, langit pertama, ke dunia secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua ini adalah jelaskan pengembangan studi Al-Quran. Pada soal ini, saya menjelaskan ada 2 fase dalam perkembangan studi Al-Quran ini. 2 fase ini dan diruntutkan dengan beberapa penjelasan. Jadi perkembangan studi Al-Quran pertama itu ada fase sebelum kodifikasi. Jadi pada fase kodifikasi ini, sebelum kodifikasi, ulumul Quran telah dianggap sebagai benih yang kemunculannya sangat dirasakan sejak masa Nabi. Hal itu ditandai dengan kegairahan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, terlebih lagi di antara mereka sebagaimana diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, memiliki kebiasaan untuk tidak berpindah kepada ayat lain sebelum memahami dan mengamalkan ayat yang sedang dipelajari. Nah, yang kedua ini ada fase kodifikasi, di mana sebelumnya pada fase sebelum kodifikasi, setelah ini ada fase kodifikasi, di mana fase kodifikasi ini runtutnya ada beberapa penjelasan. Sebagaimana dengan artinya, fase kodifikasi
Sebagai mana diketahui pada fase sebelumnya atau sebelum kodifikasi, ulumul Quran adalah ilmu lainnya sebelum dikodifikasi dalam bentuk kitab atau mushaf. Salah satunya yang dikodifikasi pada saat itu hanyalah Al-Quran. Hal itu terus berlangsung sampai ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad untuk menulis Nahwu. Jadi perintah Ali inilah yang membuka gerbang pengkodifikasian ilmu-ilmu agama dalam bahasa Arab. Pengkodifikasian ini semakin marak dan meluas ketika Islam berada di bawah pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah pada periode awal pemerintahan, di mana pada pengembangan ulumul Quran ini ada pengembangan ulumul Quran pada abad 2 Hijriah. Pada penjelasannya, pada masa penyusunan ilmu-ilmu agama yang dimulai sejak permulaan abad 2 ini, pada ulama memberikan prioritas atas penyusunan tafsir, sebab tafsir merupakan ilmu induk dari ulumul Quran ini. Yang kedua, ada perkembangan ulumul Quran pada abad ketiga. Pada abad ketiga, selain tafsir, ilmu tafsir, pada para ulama juga menyusun beberapa ilmu Al-Quran. Jadi ada perkembangan ulumul Quran pada abad keempat. Pada abad keempat ini dimulai disusun ilmu-ilmu gharib Al-Quran yang beberapa diantaranya memakai istilah ulumul Quran, di mana pada kitabnya seperti Gharib Al-Quran, Ajaib Ulumul Al-Quran, dan Al-Mu'tazam fi Ulumul Al-Quran. Nah, selanjutnya ada perkembangan ulumul Quran pada abad ke-8. Pada abad ini muncullah ulama yang menyusun ilmu-ilmu baru tentang Al-Quran. Pada demikian penulisan ilmu-ilmu tentang ulumul Al-Quran tetapi berjalan gitu. Selanjutnya ada pada abad ke-9 dan permulaan abad ke-10. Pada abad ini makin banyak karya para ulama tentang ulumul Quran pada masa ini untuk mencapai kesempurnaannya. Di antara ulamanya seperti Jalaluddin Muhammad bin Sulaiman, Jalaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada perkembangan ulumul Quran pada abad ke-5 tadi. Ada perkembangan ulumul Quran abad ke-6 serta ulumul Quran abad ke-7. Serta pengembangan ulumul Quran pada abad-abad modern. Yang ketiga, di sini ada soal pokok ulumul Quran, menjelaskan pokok-pokok ulumul Quran. Jadi menurut Asy-Siddiq memandang segala bermacam pembahasan ulumul Quran itu kembali kepada beberapa pokok persoalan. Jadi di sini ada 6. Yang pertama persoalan nuzul. Persoalan ini mengangkat 3 hal, yaitu waktu dan tempat turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan sejarah turunnya Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pokok ulumul Quran ini mempersoalkan tentang sanad. Persoalan ini meliputi hal-hal yang menyangkut tentang sanad mutawatir, yang ahad, yang syaz, bentuk-bentuk qiraat Nabi, para periwayatnya dan para penghafal Al-Quran, dan cara tahammul atau penerima riwayat. Serta selanjutnya persoalan ketiga, persoalan ada al-qiraah atau cara membaca Al-Quran. Dan dalam hal ini menyangkut waqaf, cara berhenti, cara memulai, bacaan yang dipanjangkan, meringankan bacaan hamzah, memasukkan bunyi huruf yang saking kepada bunyi huruf sesudahnya. Serta yang keempat, pada pokok ulum Al-Quran ini membahas yang menyangkut lafal Al-Quran, yaitu tentang yang gharib atau pelik, mu'rab, penerima perubahan akhir kata, majaz, metafora, musyatarik, lafal yang mengandung lebih dari satu makna, dan sebagainya. Serta yang kelima, dari pokok pembahasan ulumul Quran ini persoalan makna Al-Quran yang berhubungan dengan Al-Quran. Maksudnya, yaitu Al-Quran yang bermakna umum.
Akan tetapi dalam keumumannya yang nas, yang zohir dan mujmal bersifat global, yang dirinci, makna yang berdasarkan pengutaraan, serta makna yang berdasarkan pemahaman, yang mutlak, yang terbatas, yang qoiyat, terbatas, dan hal sebagainya. Serta yang keenam, yang terakhir pada pokok ulumul Quran ini membahas pada makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafal yang fals atau fisah. Wals berhubung, ijaz singkat, itnab panjang, musawah sama, dan khar pendek. Ya, itulah dari penjelasan mengenai soal ketiga tentang pokok ulumul Quran. Serta pertanyaan nomor 4, yaitu metode tafsir maudhu'i, dan berikan satu contoh ayat beserta tafsirnya. Jadi secara kita ketahui bahwa tafsir maudhu'i ini merupakan ilmu untuk memahami permasalahan sejalan dengan tujuan Al-Quran dari satu surah atau beberapa surah. Bentuk dari definisi operasional tafsir maudhu'i atau tematik ini lebih rinci tergambar dalam rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Ahai Al-Farnawi. Atau bisa dibilang, tafsir maudhu'i ini adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama, dalam artian yang sama, membahas satu topik yang sama, dan menyusun berdasarkan kronologis dan sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Dalam contoh ayatnya, pada Quran Surah Ar-Rum ayat 39, di mana artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan ayat kedua, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 278, ini menjelaskan keharaman riba secara mutlak. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman. Nah, ini merupakan, dua surah ini merupakan salah satu dari metode tafsir maudhu'i, di mana mempunyai kasus yang sama, maksud yang sama, tapi dalam surah yang berbeda. Jadi surah-surah ini dikumpul dan diketahui dalam permasalahannya seperti apa, di mana diketahui bahwa pertama diturunkan surah Ar-Rum ini belum dijelaskan bahwa riba ini haram. Tapi setelah diturunkan lagi Quran surah Al-Baqarah ayat 278 ini, bahwa dijelaskan dan ditetapkan bahwa riba itu haram. Jadi itulah tentang metode tafsir maudhu'i beserta ayat dan contohnya. Selanjutnya, pertanyaan kelima, perkembangan hadis setiap periodenya. Jadi perkembangan hadis cukup banyak sebenarnya. Jadi periode pertama ialah Asru al-Wahyu al-Takwin. Pada masa diturunkannya wahyu dan penyampaian hadis Al-Quran, penyampaian hadis oleh Rasulullah sebagaimana telah kita ketahui dilakukan tidak hanya secara lisan, namun juga melalui perbuatan-perbuatan beliau. Pada masa ini, sahabat menerima hadis dengan cara menghafal, menulis pada saat memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jadi periode pertama ini dilakukan oleh langsung Nabi dengan perbuatan maupun lisan, serta sahabatnya jika belum ada kesempatan untuk ditulis. Selanjutnya ada periode kedua, setelah Rasulullah wafat, saat bersamaan dengan dimulainya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, perkembangan hadis memasuki periode kedua. Nah, periode ini dinamakan dengan tastabud wa'al iklal min al-riwayah, yaitu pematarian dan pembatasan atau penyedikitan riwayat. Bersamaan dengan meluasnya persebaran Islam pada masa itu, maka turut penyebaran pula hadis-hadis Rasulullah. Kemudian untuk mencegah dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, maka periwayat hadis pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan, menyebabkan hal yang luar biasa menjadi faktor adanya perbedaan periwayatan atau bahkan kedosaan yang mengatasnamakan Nabi dengan kedok hadis. Nah, selanjutnya ada periode ketiga, dimulai bersamaan juga dengan berakhirnya masa tadi periode kedua. Pada periode ketiga ini, hadis sudah menyebar dari berbagai wilayah, bahkan hingga ke Afrika. Maka dari itu ia dinamakan dengan
intisyaru al-riwayah. Pada masa ini memiliki rentang waktu dari berakhirnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin hingga berdirinya Daulah Umayyah, atau semenjak pada masa sahabat kecil hingga masa tabi'in. Setelah masa persebaran hadis ini sampai ke Afrika, lanjutlah ada periode selanjutnya. Setelah masa penyebarannya, dimulai periode yang sangat penting, yaitu Asru al-Kitabah wa al-Tadwin, atau penulisan dan pengkodifikasian atau pembukaan. Pada masa ini marak terjadi pembukaan hadis sebagaimana kitab-kitab hadis yang kita temui pada hari ini. Salah satu karya yang tertua yang kita ketemui hingga ini ialah Al-Mutawa, karya Imam Malik bin Anas. Masa kodifikasi hadis merupakan titik balik dari perkembangan hadis, baik dari segi periwayatan dan penyebaran hadis yang juga kajian-kajian mengenai hadis itu sendiri. Selanjutnya, setelah masa kodifikasi, ada pasca kodifikasi. Kemudian dimulailah masa penyaringan, pemeliharaan, dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung selama abad ketiga Hijriah. Pada periode hadis-hadis yang sudah dikodifikasi kemudian difilter mengenai mana yang merupakan hadis dari Nabi dan mana yang bukan. Melalui masa inilah kita dapat mengetahui kitab-kitab hadis yang mu'tabarah. Nah, selanjutnya periode masa al-tahdib wa al-tartib wa al-istidrak, atau masa pembersihan, penyusunan, dan penambahan. Sejak awal abad keempat Hijriah, fokus dari studi hadis atau karya-karya hadis ini dialihkan kepada pemerintahan kitab-kitab, penertiban kitab-kitab, serta hadis-hadis itu sendiri. Maka dari itu dapat ditemui karya-karya dalam bidang hadis bercorak tematis ataupun yang bersifat komentar atas kitab hadis yang sudah disusun sebelumnya. Nah, selanjutnya ada periode terakhir, yaitu abad ke-7, periode syarah, penghimpunan, dan pengtahrij atau pengtahrijan atau asru al-syar wal al-jamu wa al-tahrij. Pada masa ini dapat dikatakan hadis dan ilmu hadis sudah dalam posisi yang matang, dan periode ini masih berjalan hingga masa kini. Itu dari penjelasan mengenai beberapa periode penghimpunan hadis. Selanjutnya pertanyaan ke-6, yaitu pengertian kajian sanad yang diketahui oleh saya. Jadi sanad itu menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Dikutip dalam buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Herdi, secara historis penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Nah, dalam kajian ini juga, dalam meneliti sanad sekurang-kurangnya diperlukan 5 syarat. Pertama, mencari biografi perawi, membahas keadilan dan kegelabitan perawi. Selanjutnya membahas kemutasilan sanad atau sanadnya bersambung. Selanjutnya membahas syad dan membahas ilat hadis. Selanjutnya dalam meneliti matan maka harus perhatikan yaitu meneliti matan dengan melihat kuota sanadnya, meneliti susunan matan yang bermakna, dan meneliti kandungan matan. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan 6 soal UAS yang diberikan oleh Ibu Syarifah Daeng untuk saya, dan yang sudah saya presentasikan melalui video. Sekiranya jikalau ada salah kata atau salah pemahaman, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.